Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu serta pendengar radio Tazkiyah yang saya hormati, alhamdulillah, puja dan puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, salah satu yang kita syukuri, nikmat di mana kita bisa beribadah secara nyaman dan ada kesempatan bertaklim juga aman dan sebagainya. Kita azan dan sebagainya, menjalankan ibadah-ibadah Allah SWT secara nyaman, itu semuanya kita syukuri. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kelak. Tema sore kali ini seperti tadi telah disampaikan, upaya menghindari kesalahan atau kekeliruan di dalam mendidik anak. Bapak-bapak dan ibu serta pendengar semuanya, kalau kita mendengar tema seperti ini, mungkin kita ingin sekali ya menghasilkan diri kita setelah mendengar tema, misalnya ada kajian dan sebagainya, ingin sekali kita mewujudkan itu dengan sesegera mungkin. Ya. Kenapa? Karena saya ambil istilah kekeliruan sebenarnya, bukan kesalahan ya. Karena kalau kita melihat salah itu salah atau benar. Jadi semakin banyak sarjana tarbiyah, semakin banyak ahli pendidikan, semakin banyak pula tantangan-tantangan yang harus diselesaikan. Jadi kalau kita lihat itu merupakan kekeliruan barangkali. Karena sebetulnya sudah ada perangkat. Bahkan perangkat itu semakin jauh semakin disempurnakan. Nah, ini sebenarnya ada apa? Semakin maju, semakin banyak tenaga ahli, tapi kok semakin pula yang harus banyak diselesaikan dan makin dahsyat. Mungkin kekeliruan ini bisa kita umpamakan sebuah rangkaian kabel yang harus kita telusuri, Pak. Ini kok nggak nyambung. Kita pakai alat tapi nggak nyambung. Harus kita telusuri ini di mana kekeliruan sehingga nanti kita tahu kesalahan. Mungkin itu satu iktibar yang bisa kita hantarkan untuk kajian tema kali ini. Bapak-bapak serta ibu-ibu dan para pendengar yang saya hormati, anak itu bukan komoditi. Jadi
anak adalah sebetulnya pribadi yang harus dihormati secara individu. Seperti layaknya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dia hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam firman-Nya telah menghormati itu. Walaqad karramna bani Adam wa hamalna ma'ahum fil barri wal bahri wa razaqnahum wa faddalna ala katsirin mimma khalaqna tafdhila. Ini yang bisa kita harus bawahi yang terakhir. Wa faddalna, dan kita, kata Allah, dan kita telah lebihkan, kita angkat derajatnya di antara makhluk-makhluk yang lain yang akan menjadi khalifah, penerus para nabi yang membawa risalah. Oleh karena itu, titik pendidikan yang harus ditekankan ini karena Allah sendiri telah mengangkat kehormatan anak itu secara individu. Kemudian dari sisi Allah Subhanahu wa taala memberikan semuanya, bahwasanya manusia diturunkan kepada anak-anaknya itu tergambar pada para nabi. Jadi kita tahu ada Nabi Ibrahim, anak turunnya juga nabi. Kemudian pada terah Nabi Musa, juga dari saudaranya, juga dari anak turunnya. Kemudian dari keluarga Imran, orang-orang saleh, para nabi dari kalangan Bani Yahudi. Semuanya itu digambarkan mempunyai anak-anak, yang anak itu terdidik. Jadi kita tahu bahkan ada nabi yang sangat mengharapkan keturunan, Bu. Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Wa qala rabbi, kata beliau seterusnya, Rabbi ini, bahwasanya beliau berkata, ya Allah, saya sendiri telah berusia tua. Menurut penilaian orang tua tidak bisa menurunkan anak karena sudah mandul, dan istri saya mandul. Itu sampai dimintakan oleh para nabi. Begitu bahkan ada dari kalangan Bani Imran, bahkan istrinya yang bernama Hana, dia justru meminta dari jenis kelamin tertentu dimohonkan oleh Allah. Di samping dia harus punya anak, dia mohonkan jenis kelamin tertentu yang memang kelihatan dia lebih kuat. Ketika dia bernazar kepada Allah, wa idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul 'alim. Falamma wada'taha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Akan tetapi Allah gak kabulkan dia minta laki-laki, Allah kabulkan perempuan. Jadi di sini memang pengharapan banyak sekali, pengharapan khair yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Ini contohnya para nabi. Kemudian di sesi selanjutnya kita inginkan bahwasanya kategori itu ada untuk mewujudkan anak yang soleh dengan tarbiyah. Karena ada ideal-ideal tertentu yang Allah sendiri merupakan menganggap ini adalah idaman. Ya. Idaman kadang Allah sendiri menyatakan ada anak waladun soleh. Ya, kemudian di suatu saat Allah gambarkan bahwasanya bisa mendidik anak secara harfiah itu merupakan kenikmatan. Ini saya ceritakan dikala dalam sebuah tafsir di sebuah ayat
ketika salah seorang kafir Quraisy yang ketika itu dia sangat dihormati di kalangan mereka, dan dia sendiri adalah ketika itu negosiator ulung. Ya. Oleh karena itu diminta kepada rekan-rekannya untuk negosiasi dengan Muhammad. Katakan, oke lah. Kemudian ini Walid ibnul Mughirah. Walid ibnul Mughirah ini adalah ahli syair, tahu segalanya tentang syair. Jadi tahu kalau Al-Quran itu isinya seperti apa. Kemudian suatu saat Nabi Muhammad SAW membacakan sebuah ayat sampai dia sebenarnya ingin tertarik untuk masuk Islam. Tapi karena yang di belakang mereka mengatakan, alah kamu itu pemuka kami, kenapa kamu sangat terpengaruh dengan ayat-ayat itu. Kemudian dia berbalik dengan kekafirannya. Kemudian Allah ceritakan, wa ja'altu lahu malam mamduda. Kami berikan kenikmatan kepada Walid ibnul Mughirah ini, kekayaan yang banyak. Wa banina syuhuda, dan anak-anak yang ketika dia didik dari kecil sampai dewasa, Walid ibnul Mughirah ini selalu menyaksikan. Jadi dia puas mendidik anak. Nah ini sampai Allah gambarkan mendidik anak bagi orang kafir pun, ya, yang dia itu berhasil di kalangan mereka, mengatakan ini sebuah kenikmatan bisa mendidik anak. Di antaranya nanti ada anak Walid ibnul Mughirah ini menjadi seorang panglima. Khalid ibnul Walid itu salah satu di antara anak beliau. Dan Allah catat Walid ibnul Mughirah ini sebagai orang kafir yang masuk neraka. Karena apa? Karena menentang Nabi. Nah demikian. Jadi dari sesuatu yang berhasil di mata manusia itu merupakan kenikmatan mendidik anak sampai anak bisa dewasa, kemudian mendapatkan pendidikan yang layak. Apalagi kita harapkan kita punya anak, kita kadang lihat tetangga kita punya anak sudah dididik tapi seperti orang tidak terdidik. Ya tuh, makanya kita coba untuk memakai kalimat kekeliruan, bukan kesalahan dalam mendidik anak, karena kita tahu siapapun orangnya, pendosa dan sebagainya, ingin anaknya itu tidak jadi seperti dia. Gitu. Hadirin yang berbahagia dan para pendengar Radio Tazkiyah. Oleh karena itu, nanti di dalam kelak di hari akhir, sang anak dalam didikan orang tua yang dahulu itu akan mendapatkan suatu kenikmatan dan akan mendapatkan suatu kejelekan. Jadi Allah firmankan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Yang berbalik seperti itu ada dalam ayat lain. Jadi mempunyai anak yang soleh yang bisa dididik, kemudian berhasil, itu nanti kelak akan dikumpulkan dengan orang tuanya yang soleh. Tapi kebalikannya, anak di tangan orang-orang yang berdosa dan orang-orang kafir, justru nanti anak akan dijadikan barang dagangan. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. Kalau tadi anak-anak di tangan orang soleh yang sanggup mendidik, asalkan tadi ya, wattaba'athum dzurriyyatahum, asalkan anaknya dalam keadaan iman, itu nanti kalau akan bertemu di surga dan diminta oleh orang tuanya yang soleh untuk bertemu di surga. Nah ini justru kebalikannya, orang-orang kafir, orang-orang yang pendosa, dia kalau bisa anak itu jadi penebus
dosa saya yang dulu jadi penebus saya. Kalaupun saya bisa selamat. Gitu. Gambaran-gambaran seperti ini ada dalam Al-Quran. Jadi kalau kita lebih lanjut akan mengatakan kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak, perlu kita runut. Semakin lama banyak sarjana-sarjana, orang-orang yang ahli di bidang pendidikan, tapi semakin banyak tantangan, semakin banyak sesuatu yang harus dikerjakan, yang harus dituntaskan. Karena apa? Karena semuanya ini terpulang kepada yang namanya Allah Subhanahu wa taala ketika kita harus mendidik anak. Yang harus kita garis bawahi di sini adalah kata Rabbun, dalam kata Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kemudian satu di situ di materi satu kata dengan kata tarbiyah. Jadi kata tarbiyah itu diambil satu akar kata dengan Rabbul Alamin, yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala digambarkan sebagai Rabbul Alamin. Artinya apa? Rabb, pemelihara semesta alam. Ada lagi istilah Rabbul Bait. Rabbul Bait itu adalah orang-orang yang ada di dalam rumah, yang dia itu rumah tangga, kerja dalam rumah tangga, Rabbul Bait. Nah, tarbiyah itu satu akar kata dengan Rabb. Jadi tarbiyah itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita adalah pendidikan. Semakna dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada di situ pemeliharaan, kemudian ada makna berjenjang, tahapan di dalam memelihara, dan di situ ada makna ilahiyah. Dengan kata lain, pendidikan itu ada dua aspek. Tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islam itu adalah satu, harus berdasarkan ilahiyah. Yang kedua, berjenjang, mempunyai tahapan. Ingatkah kita, Bu, ketika kita mempunyai bayi? Ini saya coba untuk menghaluskan makna tadi ya. Kita mempunyai bayi itu ciptaan Allah. Allah yang tahu. Kalau misalnya kita punya anak yang sudah mungkin umur 3 bulan, 4 bulan, kita kasih makanan di sebelah tangannya, kita kasih satu, dia tangan kirinya minta. Kemudian kalau kita minta lagi, dia tidak ada rasa sayang, tidak akan memberikan. Itulah gambaran dari fitrah sang bayi yang nanti akan menjadi manusia. Dan itu ciptaan Allah. Dan tentunya Allah yang lebih tahu formulanya untuk mendidik. Ya, jadi ini saya garis bawahi, kesalahan atau kekeliruan pertama yang umum terjadi di masyarakat. Ya. Baik itu orang kita, orang Muslim yang tidak, karena ketidaktahuan, dan umumnya orang-orang di luar Islam, itu mendidik anak jauh dari fitrah dan kodrat dia sebagai manusia. Penjabarannya seperti ini. Karena kekeliruan ini banyak dilakukan, ya, karena ketidaktahuan terhadap makna tarbiyah. Jadi kalau mungkin ya kita lihat ada anak nggak bisa apa-apa, disuruh untuk mengikuti ajang festival misalnya, festival nyanyi, padahal dia sendiri tidak punya bakat barangkali, tidak mempunyai kemampuan apa-apa, disuruh untuk mengikuti lomba joget. Nah,
Seharusnya dikembalikan nanti pendidikan itu tahapan demi tahapan seperti Allah menciptakan dia. Hadirin yang berbahagia dan para pendengar Radio Tazkiyah, kekeliruan yang pertama ini adalah dia bertolak belakang dengan petunjuk ilahiyah, sehingga tidak melihat tumbuh kembangnya anak, ya, karena tarbiyah ini tadi ada dua aspek, ya, yaitu adanya petunjuk ilahiyah dan adanya tumbuh kembang dan berjenjangnya masa-masa anak untuk dididik. Jadi kalau kita gambarkan, Allah menciptakan kita dari bayi sampai anak-anak kemudian sampai dewasa, itu harus disesuaikan dengan tarbiyah ilahiyah. Karena sebetulnya yang nyata dalam pendidikan ini adalah pendidik yang paling nyata adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita punya anak, kita coba untuk menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita coba untuk mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Ya. Contoh kasus yang banyak terjadi sekarang ini, anak-anak yang mestinya tahu thaharah, ya, tahu bersuci, bagaimana mandi junub, Bu. Itu mungkin kelalaian kita. Allah menyuruh dia anak-anak sebelum balik, dia sudah harus bisa sholat. Ketika sholat itu dia harus bebas dari janabah. Maka dia ketika saat itu dia harus memahami bagaimana mandi junub. Ini kadang tahapan-tahapan seperti ini dilalaikan oleh orang. Justru mungkin dia lebih senang anaknya bisa nyanyi, anaknya bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi di sekolah yang favorit daripada mengetahui hukum-hukum Islam secara dini. Ini yang saya maksud, tarbiyah itu sebetulnya tarbiyah Allah. Allah yang mentarbiyah hakikinya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita cuman bisa berupaya. Orang tuanya lah yang kita ingin memberikan fasilitas itu seperti yang Allah inginkan, ya. Nanti suatu saat kelak anak itu akan besar, maka kita harus bekali dengan ilmu agama, ada ilmu fikih, ada ilmu alat dalam memperdalam bahasa Arab, ya. Sesuai dengan jenjang dan tumbuh kembangnya anak. Hadirin yang berbahagia dan para pendengar Radio Tazkiyah yang saya hormati, di sini saya menuliskan banyak kasus-kasus tentang anak yang salah ketika dan keliru ketika dididik. Yang mestinya harus mengikuti fitrah yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menasihati iparnya Ibnu Abbas, ya, itu mungkin di kalangan kita, ya, anak sekecil itu tidak tahu tentang konsep ketuhanan, barangkali seperti itu. Tapi justru Rasulullah SAW di sini menyerahkan kepada kodratnya dia sebagai anak. Ya. Ketika itu Rasulullah SAW menasihati Ibnu Abbas, ya gulam, wahai anak-anak. Gulam adalah dalam bahasa Arab itu adalah anak yang belum berusia balik, Pak, Bu. Ya. Sekitar 6 tahun. Kala itu Ibnu Abbas
belum balik, sekitar umur 6 tahun, 7 tahun begitu. Maka disebut ghulam. Mungkin kalau kita, wah anak sekecil itu nggak tahu. Makanya kita nggak usah anak kecil, ya sudah kita ajari aja berhitung. Tapi Rasulullah SAW tidak. Rasulullah meyakini bahwasanya pentarbiyah yang utama adalah Allah. Oleh karena itu kita harus sesuaikan dengan tumbuh kembang dia. Anak sekecil umur 6 tahun itu memang sebetulnya fitrahnya itu dekat dengan pengertian ketuhanan. Makanya tidak disadari kita akan melihat hadis ini kok kita akan heran. Kok Rasulullah SAW menasihati anak kecil untuk mendapatkan nasihat yang besar, yang agung. Di sini saya teruskan, ya ghulam, ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Wahai toleh, ghulam, anak-anak, kita sebut bisa istilah kita toleh. Wahai anak-anak, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ya. Mungkin kira-kira kita pernah nggak seperti itu Pak Bu? Anak-anak kecil yang 5 tahun, yang 4 tahun, kita ajari untuk bertakwa kepada Allah. Mungkin kita tidak terpikir. Tapi itulah tarbiyah sesungguhnya. Karena kecenderungan kita yang punya anak-anak, kita ingin anaknya sama dengan anak yang lain. Padahal belum tentu anak kita itu cocok dengan mereka. Yang cocok itu adalah kita mendidik seperti yang Allah inginkan. Kita kadang anak tetangga bisa berhitung dengan cepat. Kita ingin memaksakan anak kita seperti dia. Itu kadang anak menjadi frustasi, Bu. Bahkan dalam kadar tertentu seperti yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Taruhlah orang Jepang. Itu angka dari orang-orang yang frustasi sampai mencapai bunuh diri itu sampai anak-anak mengalami seperti itu karena tekanan dari orang tua. Ingin seperti anak itu lebih dari yang lain. Padahal belum cocok. Harusnya anak seperti itu karena mengalami tahapan dalam pendidikan. Jadi Rasulullah SAW coba untuk kita fahami Pak ya, mengajarkan kepada kita untuk mendidik anak seperti itu untuk merasakan ketuhanan. Kita mungkin mampu, Bu. Kita mungkin lihat anak-anak kita, paling-paling anak sekecil itu baru Al-Fatihah, tidak akan bisa mendalami makna Al-Fatihah. Tapi ternyata enggak. Ihfadillaha tajidhu tujahaka wa idza sta'anta fasta'in billah, kata Rasulullah SAW. Toleh, kalau kamu mau minta perlindungan dari kejahatan, maka mintalah sama Allah. Dan kalau kamu meminta permohonan berupa doa, mintalah doa kepada Allah. Fa'alam, ketahuilah wahai anak, annallaha, bahwasanya kalau Allah ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ini lagi-lagi Rasulullah SAW memberikan pendidikan yang tidak kita sangka-sangka, Pak. Anak sekecil itu diberikan petunjuk untuk memahami ketuhanan. Berserahlah diri kepada Allah. Mungkin kita tidak terbiasa dengan hal ini. Kita ajari anak kita, mungkin anak segitu belum tahu tulisan Arab, kita kenalkan dengan Iqra dan sebagainya. Atau kita serahkan aja untuk ngaji dulu. Urusan itu nanti mungkin ada setelah umur balik. Sebetulnya tidak. Jadi keinginan, karena akar dari kata tarbiyah atau pendidikan itu adalah sejalan dengan kata Rabb, maka kekeliruan pertama kita adalah tidak mendekatkan mendidik itu dengan cara yang Allah didik. Karena Allah itu adalah pendidik. Kadang Allah memberikan sang anak itu bakat.
Masing-masing anak itu mempunyai kemampuan masing-masing. Yang mempunyai bakat suara bagus, nanti dia mungkin jadi imam kelak. Ada bakat menjadi orang jenius, dia jadi ulama. Itu keinginan Allah semata, karena anak itu adalah titipan Allah. Kita cuman orang tua memberikan jalan pendidikan bagi dia. Dan tugas kita mendekatkan pendidikan itu dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kita perhalus sedikit makna seperti ini. Kalau saat-saat yang menentukan adalah ketika kita mendidik anak dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan para pendengar semuanya, kekeliruan yang kedua, ketika tidak memulai menanamkan secara kokoh keimanan jiwa anak sebelum belajar hukum syariat. Yaitu tahapan dalam mendidik sebelum mengenalkan halal dan haram, maka kita kenalkan dulu Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin ini banyak diabaikan oleh kita. Dengan kata lain, anak kita didik tauhid lebih dulu daripada mendidik untuk mengetahui ilmu fikih. Inilah yang paling selamat. Bolehlah anak kita sekolahkan setinggi-tingginya di tempat yang nyaman dan tempat ilmu pengetahuan banyak, ilmu keduniaan, tapi yang paling utama kenalkan dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan hal ini lewat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, yang isinya kurang lebih sama seperti itu. Nasihat di dalam mendidik anak itu kenalkan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti tadi Rasulullah SAW mengenalkan Ibnu Abbas ketika kanak-kanak akan Allah, begitu pula seperti ini. Oke lah, nanti serahkan kepada Ustadz, ini tolong didik anak kami untuk mengetahui Allah dulu. Dengan kata lain, biarlah nanti pengetahuan yang lain itu akan lebih bermakna kalau dia itu taat kepada Allah. Dengan contoh bahasa yang agak mudah, kalau kita belajar fikih dahulu, yaitu kita akan mengetahui hukum. Ada halal, ada haram. Nah, tentunya bagi anak, kalau mengetahui adalah hal yang haram itu sesuatu yang sangat sulit, pasti dia menolak. Maka kenalkan dulu dengan Allah. Bagaimana dia itu harus tunduk kepada Allah. Dia itu harus takut kepada Allah. Dikenalkan dengan surga dan neraka. Dikenalkan sifat-sifat Allah. Allah itu pemurah, Allah itu pengampun dan sebagainya. Kamu ketika ibadah, ketika sholat, kamu harus tunduk setunduk-tunduknya kepada Allah. Diperhalus perasaannya kepada Allah. Karena kalau dia dikenalkan dulu dengan hukum, pasti dia menolak. Wah, untuk apa sholat? Ya kan? Ada yang cuma halal dan haram. Tapi kalau dia dikenalkan dulu dengan Tuhannya, nanti dia akan mendalami ilmu
dengan ketundukan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendalami ilmu-ilmu yang lain karena dasar dia tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Ummul Mukminin, innama nazala awwalu ma nazal minhu suratun minal mufassal. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuk kepada manusia itu tentang tauhid, ada di dalam periode Mekah. Itu tentang ketuhanan. Bagaimana kalau di Mekah itu diturunkan syariat? Tentunya orang-orang kaum muslimin akan beribadah sesuai dengan kehendak dia, tidak sesuai dengan kehendak Allah, dan dia tidak ada rasa takut kepada Allah. Kata Ummul Mukminin, pertama kali yang turun adalah surat Al-Mufassal. Al-Mufassal itu adalah surat yang pendek-pendek yang berisi tentang ketuhanan. Fiha, di dalam surat Mufassal yang ada dalam pendek, surat Juz Amma, surat Juz 29, dan surat-surat Mekah lainnya itu isinya ciri-ciri seperti itu, Pak. Ya. Dikenalkan tentang jannah dan nar, surga dan neraka. Ini loh tempat orang yang durhaka, dan ini loh tempat kenikmatan yang abadi. Hatta idza thaba an-nasu ila al-islam nazala al-halal wal haram. Kemudian kalau kaum muslimin sudah kokoh imannya, sabah ya, ilal Islam, nazalal halal wal haram. Setelah 13 tahun berikutnya kaum muslimin hijrah ke Madinah, setelah kokoh keimanannya baru turun ayat-ayat tentang syariat, tentang riba, ya, tentang syariat salat, tentang haramnya homer, tentang haramnya zina. Coba kalau misalnya Allah SWT, karena Allah SWT, na'udzubillah, Allah lebih tahu tentang syariat. Kalau Allah balikkan, orang tahu tentang itu semua, tentang syariat halal dan haram, banyak orang menentang, Pak. Karena dia tidak takut kepada Allah. Gitu. Jadi mungkin itu secara garis besar yang harus dipahami, supaya tidak ada tumpang tindih di dalam mana yang harus didahulukan dan mana yang harus sebagai komplement. Gitu. Ya, kalau kita dalam kajian seperti ini tidak akan bisa menguraikan dengan hasil yang sempurna, Pak. Kita di sini cuma memberikan satu pencerahan. Ternyata saat ini ketika banyak ilmu pengetahuan tentang pendidikan yang sudah marak, bahkan berkembang kok. Sampai sekarang lebih banyak juga tantangannya, hasilnya juga tidak lebih baik dengan yang dulu. Bahkan lebih dahsyat kejelekan-kejelekan yang dialami oleh anak-anak kita. Karena mungkin analisa tadi kekeliruan-kekeliruan yang terjadi. Jadi kekeliruan-kekeliruan yang pertama, ketika pendidikan tidak didekatkan dengan hakiki pendidik yang memang benar-benar yaitu Allah Subhanahu wa taala, sampai kita juga timbul kekeliruan yang kedua, di mana pendidikan yang dasar yang mestinya dienyam oleh anak-anak dalam tahapan-tahapan usianya tidak kita jalankan. Demikian mungkin dari hadis yang tadi saya teruskan. Hatta idza thaban nasu ila al-islam nazala al-halal wal haram. Walau nazala awwalu syai'in la tashrabul khamar la qalu la nada al-khamar abadan. Ini tadi keterangan tadi ini adalah keterangan dari Ummul Mukminin. Kata Ummul Mukminin, kalau saja Islam itu menurunkan peraturan,
petunjuk itu yang didahulukan adalah halal dan haram, la nasrabul hamar la qalu, maka mereka akan mengatakan la nada al khamru, kita tidak akan membiarkan kita untuk berhenti minum khamar karena khamar itu enak gitu. Ya, sesuatu yang enak-enak itu disenangi, Pak. Bagaimana kalau dia itu melakukan itu karena tidak takut kepada Allah? Kalaupun anak-anak kita didik pertama kali, kamu harus sholat, tidak kita didik tauhid dulu, mereka akan menolak sholat, Pak. Buat apa sih sholat? Capek, apalagi sholat qiyamul lail. Tapi kalau kita kenalkan dulu Allah, dia tentunya dengan khusyuk dia akan sholat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mungkin sebagai pedoman utama, Pak, ya, terhadap permasalahan-permasalahan yang lain yang sekarang banyak dialami tantangannya oleh anak-anak kita, Pak. Karena tantangan itu tidak sama dengan kita dulu waktu kecil. Mungkin kita akan khawatir ya setelah kita mendengar kajian seperti ini. Ya, saya punya anak tapi kok saya tidak aman sekarang punya anak. Ya. Karena kita kadang lihat anak nggak pernah keluar dari kamar. Kita sangka anak ini baik-baik karena kalau di luar lebih dahsyat lagi pergaulannya. Ternyata di dalam lebih dahsyat, Pak. Mungkin dia menikmati sesuatu yang dia sendiri lebih enak dinikmati dan dia mendapat pengetahuan, tapi pengetahuan itu tidak benar, Pak. Tidak ada kontrol dari kita. Ada dunia internet misalnya, justru mungkin kadang dia sedang menikmati pengetahuan yang salah, kita tidak tahu. Tantangannya lebih besar, Pak, anak-anak kita kali ini daripada kita dulu. Mungkin dulu kita melihat antara kebaikan dan keburukan itu jelas. Misalnya seseorang anak yang baru dewasa menggandeng lawan jenis, itu kita sudah tahu. Oh, ini salah, patut dihindari. Anak-anak tahu langsung, oh yang seperti ini salah. Tapi kalau kita sekarang, anak-anak kita inginkan, kita saudari ini ada komputer. Komputer ini berguna, bermanfaat bagi pengetahuan misalnya, karena anak-anak dibekali ilmu di sekolahan, kita cawisi komputer, ternyata dia lebih dahsyat, kita tidak bisa mengontrol. Tahu-tahu anak kita lebih dahsyat kesalahannya yang dia akan alami daripada yang di luar. Nah, tantangan seperti ini itu akan menjadi satu tantangan juga bagi orang tua. Sehingga pedoman yang tadi, kekeliruan-kekeliruan tadi perlu kita cermati dan kita, oh ternyata kekeliruan itu ada pada ini. Nah, kita mulai sedikit demi sedikit untuk membenahi supaya tidak terjadi kesalahan. Karena bagaimanapun seperti tadi saya katakan awal, seseorang yang sangat berdosa pun dia tidak ingin terulang dosanya kepada anaknya. Oleh karena itu kadang kita lihat seorang penjahat sekalipun yang sangat jahat, dia pilihkan pendidikan bagi anaknya itu yang terbaik. Demikian mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu tematik dari ceramah yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin nanti ada sesuatu yang gumut dan tidak jelas ya, dengan tema yang kita perdengarkan kali ini bisa ditanyakan, sehingga apa yang saya sampaikan ini bisa lebih mengena dan bermanfaat, walaupun mungkin kita mungkin agak sedikit sesuatu yang belum bisa dijelaskan lebih lanjut karena mungkin keterbatasan waktu dan keterbatasan pengetahuan saya, dan kami persilahkan untuk melalui waktu dan sesi yang mungkin disediakan, yaitu sesi pertanyaan. Monggo silakan. Ya, jadi kita serahkan kepada ahlinya, bapak-bapak, ibu-ibu.
Jadi segala sesuatu itu tentunya ditekuni dan ada selalu celah untuk menuntaskan itu, karena Allah sendiri merupakan, kita serahkan kepada Allah anak kita. Itu Allah sudah berikan kemampuan kepada anak-anak kita, terutama anak kita yang yang mempunyai semua kesempurnaan yang Allah ciptakan. Selagi Allah ciptakan anak-anak kita sempurna dan berfungsi seperti yang kita harapkan, hafalan apapun dan berapapun yang harus dihafal, insya Allah hafal. Nah, akan tetapi serahkan kepada ahlinya. Gitu. Jadi mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin mengharapkan anak kita menghafal Al-Quran, ya, tadi dinyatakan hafalan yang juz ke-30 saja sulit, apalagi juz yang lain, begitu kan. Nah, serahkan kepada ahlinya. Bapak-bapak misalnya, jadi begini, ada seorang guru, Pak, kami titip anak kami untuk dididik bagaimana cara untuk menghafal yang baik, gitu. Karena sudah ada metodenya. Jadi kalau kita ketahui anak-anak itu lebih peka hafalannya daripada kita. Dan tidak ada yang tidak mungkin. Rasulullah SAW sendiri mengatakan, kalau kamu tidak bisa menangis, kamu belajar untuk menangis. Gitu. Sampai sesuatu hal yang seperti itu bisa diajari. Nah, apalagi untuk menghafal Al-Quran. Jadi metode-metode yang sekarang ini adalah metode menghafal yang biasa diterapkan di pesantren-pesantren, Bu. Dan itu ada gurunya. Nah, kalau kita ingin anak kita mempunyai kemampuan seperti itu, ya mungkin lebih cocok dan lebih benar saatnya kalau kita serahkan ke pesantren dan kepada lembaga pendidikan tahfidz Al-Quran dan sebagainya. Adapun bagi kita, Pak, yang ingin seperti itu, tidak ada kata terlambat bagi orang tua yang ingin menghafalkan. Kita bisa istikhdam wasail, mempergunakan alat-alat yang ada dan seperti yang ada di sekitar kita, ya. Anak akan lebih mengena kalau kita ulang-ulangi. Kita pakai misalnya murotal yang ada di radio-radio yang diperdengarkan atau kaset-kaset dan sebagainya, kita ulang-ulang. Dan itu mungkin lebih mengena bagi anak dan juga bagi kita yang mungkin sudah agak terlambat, dan tidak ada kata terlambat kita untuk berbuat hal yang kebaikan, termasuk juga di dalam mendalami Al-Quran. Ikuti majelis ta'lim dan mungkin kita selalu mempergunakan waktu yang mungkin bagi kita tidak ada kata sukar, ya, di dalam mendalami agama, ya. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru bil ghudwati war rawhati wa syai'un minad duljah, kata Rasulullah SAW. Maka dekatkanlah ilmu yang akan kamu raih itu sedekat mungkin dengan keinginan yang kamu akan capai. Wa qaribu, dan kamu coba untuk mengakrabi, ya. Wasta'inu bil ghudwah, dan ambillah waktu-waktu yang mungkin agak luang untuk mendalami ilmu-ilmu, terutama ilmu Al-Quran, di kala sore, warrohah, dan di kala pagi, wasyai'un minad duljah, dan mungkin malam-malam waktu yang luang kalian pergunakan. Demikianlah mungkin dengan cara seperti itu yang kita harapkan kepada anak kita, sesuai dengan bakat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bakat
bakat anak itu pada saat itu Bu untuk menghafalkan. Jadi kita harus mengetahui waktu yang tepat di saat yang tepat untuk ilmu yang tepat bagi anak kita. Di saat-saat kecil seperti saat umur 6 sampai umur usia SD habis, itu saat yang tepat dan dia punya bakat dan Allah sudah berikan bakat itu untuk meraih itu semua. Jadi tidak ada kata yang tepat kecuali kita sudah saatnya untuk mendidik hal itu sesuai dengan waktunya. Dan saat yang tepat adalah saat-saat anak-anak kita untuk menghafal Quran, saat-saat ketika anak itu mencapai usia balik. Wallahu a'lamu bishawab. Demikianlah kajian kita kali ini, karena waktu sudah menunjukkan saat kita harus berpisah. Insyaallah di kala yang lain mungkin bisa berjumpa dengan tema-tema seperti ini dengan kesempatan dan pengajar ataupun ustaz-ustaz yang lain. Dan barakallahu fikum atas kenikmatan kita semua untuk mendapatkan kesempatan belajar seperti ini, kita syukuri bisa bertemu di media pendidikan yang mungkin lebih berkembang, kita bisa mendengar dari jauh dan sebagainya dengan radio. Dan tentunya saya tidak luput dari segala kesalahan. Kalau kesalahan itu ada, itu semata-mata kesalahan saya sendiri. Dan yang benar yang saya sampaikan itu adalah semata-mata atas petunjuk Allah, dan kemampuan itu diberikan oleh Allah bagi siapa yang bisa memahamkan. Wallahu a'lamu bishawab. Ya insyaallah kalaupun ada gumut atau sesuatu yang tidak bisa kita cerna dan kita pahami, nanti boleh kita pertanyakan lagi di saat-saat yang lain dan pada kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.